Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan. Belepotan. Mohon maaf ya kalau pagi-pagi, ini masih subuh-subuh lah. Di luar masih quiet, sangat tenang. Dan sayanya juga nyawanya baru ngumpul. Tapi anyway, gimana minggu kemarin? Dan ini mendekati bulan Juni. Dan ini adalah bacaan di hari pertama di dalam satu minggu, yaitu hari Senin, dan kalian tahu apa jadwalnya untuk, hari pertama di dalam satu minggu, itu adalah bacaan Aries, karena Aries adalah zodiak pertama yang ada di jajaran 12 bintang. Dan untuk kali ini adalah bacaan cinta. Saya pakai deck baru saya, ini oracle deck yang namanya Life Oracle Card, Love Oracle Card. Oracle card yang ini berisi tentang selalu semua tentang cinta. Percintaan kalian seperti apa? Kita lihat aja pesannya. Oke. Ini agak beda ya. Satu. How many unit? Oke. Katanya tergantung yang milihin nanti berapa yang jatuh untuk kartu yang ini. Tapi kalian mesti sabar ya, karena harus nunggu. Oke, berapa yang jatuh untuk kalian? Banyak. Banyak. Ya udah sih. Banyak. Ini kebalik ya. Oke. Oke, saya bacain satu-satu ya. Gimana kehidupan percintaannya si Aries. Abundance. Keep a positive mindset. Manifest exactly what you want. Gratitude, bliss. Oke. Untuk kalian yang Aries, mindsetnya dalam hal percintaan mesti selalu positif. Jangan pernah negative thinking dengan orang yang dealing dengan kalian. Terus manifestnya tuh exactly what you want. Apa yang kalian inginkan sebenarnya dari orang tersebut. Apa yang kalian inginkan bersama orang tersebut. Itu yang harus kalian manifestasikan. Dan gak ada sedikit pun kalimat negatif yang nantinya akan ngeblok. Karena kalau ada sedikit negatif aja, nanti bisa diblok, terblokir. Akhirnya nggak kejadian. Oke. Lanjut dengan The Chaser. The Chaser itu si pengejar. Oke. Chaser in codependent relationship, fear of abandoned issue. Oke. Aries. Kenapa dikejar? Karena kalian takut ditinggal. Kalau kalian kembali ke kartu yang pertama, percaya dengan relationship kalian. Oke, so saya lupa ngasih tahu di depan ya, kalau tentang cinta tentu saja udah ada orang yang diincer gitu loh. Bukan yang masih single, atau yang kalau kalian ngaku jomblo ya terserah. Kalau saya sih nggak mau bilang jomblo, enakan bilangnya single. Karena single itu pilihan, jomblo itu ngenes. Oke? Jomblo itu nasib. So, nggak perlu dikejar apa yang bukan menjadi memang fate kalian atau takdir kalian. Oke. Ada ketakutan untuk ditinggalkan, which is not right. Kalau memang orang tersebut kalian tahu dia mencintai kalian, nggak usah takut ditinggal. Ya, ini ketakutan hanya ada dalam pikiran kalian aja, Aries. Dan itu nggak Aries banget ya.
Walaupun kalian nutupin itu mungkin ada di dalam jauh di dalam, hati kalian walaupun ditutupin karena Aries nggak akan nunjukin hal tersebut. Aries tuh sangat percaya diri, ya kan? Independent. The butterfly, relationship involving to the next phase, healing the inner child, growth. Pesan berikutnya untuk Aries, bertumbuh darling, bertumbuh. Jangan terus-menerus berada di tempat yang seharusnya kalian sudah move dari situ. Masih di situ-situ aja, di permasalahan yang sama, di pikiran yang sama. Come on. Lanjutkan hidup dan apapun yang kalian manifestasikan tadi, itu akan menjadi kenyataan kalau kalian percaya bahwa itu akan menjadi kenyataan. Nggak usah ngambek-ngambek kan drama-dramaan. Yang bukan kalian banget ya Aries, nggak kalian banget gitu. Tapi in a way Aries itu punya hati yang besar, jiwa yang besar, pikiran yang terbuka. Permasalahannya adalah emosionalnya itu yang kadang tidak terkontrol. Dan itu yang membuat kalian nguplek di masalah yang sama dan susah untuk melanjutkan hidup. Untuk melanjutkan ke fase yang berikutnya. Love call, yang kartu yang selanjutnya, love call. Someone express love, a message of love, thinking of you and letting you know. Oke, komunikasi. Bicara tentang komunikasi. Dan saya yakin Aries adalah orang yang mampu berkomunikasi dengan baik. So itu jangan ditinggalin, tolong. Nanti orang yang di-link dengan kalian ngerasa tidak diperhatikan atau tidak ya kalian cuek gitu. Karena sibuk apapun kalian, please tetaplah berhubungan lewat telepon, kalau terutama yang LDR ya. In a way saya LDR dengan Aries, oke. So, dan Aries saya selalu menghubungi, so saya yakin dan kalian juga yang Aries selalu menghubungi orang yang di-link dengan kalian karena komunikasi itu sangat penting. Oke, lanjut. Lightning. Sudden change, shocking news, surprise, epiphany, unhealed, transformation. Lightning. Oke. Pastinya ada hal-hal yang luar biasa terjadi, shocking, yang bikin kok yang bikin terkejut, yang bikin shock juga, yang bikin kalian bertanya-tanya ini ada apa. Tapi sebaiknya memang ada hal-hal seperti itu, my dear. Karena kalau enggak flat, lama-lama boring. Harus ada gregetnya. Saya nggak bilang kalian harus bertengkar terus dengan orang yang di-link dengan kalian. Enggak gitu. Tapi ya memang harus ada sedikit kejutan di sana-sini. Dan kejutan itu bisa kejutan yang baik toh. Kalian bisa membuat kejutan-kejutan kecil yang baik untuk orang tersebut. Ya, yang membuat hubungan kalian menjadi ada warnanya. Nggak cuma gitu aja. Ya, oke, kalian tahu kok caranya seperti apa karena kalian yang punya pasangannya kan. Jadi kalian yang harusnya menggali apa yang sebaiknya kalian lakukan untuk membuat hubungan itu menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Oke? Lanjut dengan palm tree. Ada apa dengan palm tree? Stability, security, permanence, growth, endurance, flexibility. Kalian yang Aries, ini yang terjadi dalam hubungan kalian. Ada stabilitas, permanen. Nice thing. Untuk saya, kartu-kartu ini lebih berbicara banyak dari sekedar wedding ring, soulmate, twin flame, yang kayak gitu. Istilah-istilah kayak gitu. Kartu ini berbicara tentang apa yang harus kalian alami dan hadapi
dengan masalah percintaan kalian, dengan, urusan percintaan kalian dan orang yang dealing dengan kalian. Dan ini menutup di jajaran kartu yang ini dengan baik sekali, si palm tree ini, ada stabilitas, ada permanen. That's a good thing, right? It's a good reading. Bacaannya bagus, ya. Oke, lanjut dengan kartu tarotnya. Ini juga kartu tarot baru, Light Seeker. Light Seeker. I am the Light Seeker. Please, it's one by one, not like that. Please, thank you. Ya udah sih disuruh banyak-banyak begini ya. Udah sih ya ampun. Gimana saya mau taruh? Gini. Oke. Lanjut. Oke, ada Knight of Sword-nya terbalik. Ini energinya kalian ya, energi api. Masih perlu banyak perjuangan dan kalian sudah mulai agak capek. Kenapa Aries? Agak capek di masalah percintaan. Takut tidak terlaksana. Tadi udah dibilang permanen loh. Stabil, permanen, bertumbuh, fleksibel. So sebenarnya itu yang perlu kalian kejar. Ini yang oke. Alright. So ada sebagian dari kalian yang merasa tidak perlu dikejar lagi karena sudah dapat. Ada sebagian dari kalian ngerasa nggak mau ngejar karena capek. Ada sebagian lagi dari kalian yang bilang enggak, dia adalah untuk saya. Saya tahu itu, feelingnya seperti itu dan tidak perlu lagi acara kejar mengejar. She atau he is mine gitu. Oke, fine. Kalau itu yang terjadi, fine. Kalau kalian yang masih mager, coba dipikirin lagi, harus tetap dikejar. Oke. Ada Three of Swords tapi antagonisnya terbalik. In reverse means kalau pikiran kalian ini tentang orang ketiga, tidak ada itu, tidak ada involve dari pihak ketiga manapun, dari sisi kalian maupun dari sisinya si orang yang dealing dengan kalian. Dan kalaupun ada itu nggak jadi pikiran kalian karena it's about you and her, it's about you and him, it's about both of you aja, tentang kalian berdua aja. So this is a good indication. Ini indikasi yang sangat bagus, jadi kalian bisa melanjutkan ini dengan tenang, hanya berdua. Yang lainnya tidak usah turut campur. That's good. Five of Cups. Beberapa hal akan kalian hadapi. Dalam masalah percintaan itu, oh wow, what happened with you? Five of Cups-nya. Ini protagonis ya, tidak terbalik. Saking banyaknya sih yang ada di dalam pikiran kalian, kadang-kadang kalian menomorduakan masalah percintaan, but it's okay. It's okay. Toh kalian tetap melihat itu sebagai satu hal yang penting kan? Ya. Tapi ya yang lain menurut kalian perlu diperhatikan lebih, it's okay. Aries, nggak apa-apa. Pikirin aja yang lain dulu. Karena masalah percintaannya tadi stabil sih. Oke, see? Ace of Cups. Luar biasa besar cinta kalian dan cinta dia kepada kalian. It's vice versa. So ada hal-hal yang membuat kalian bisa bersama tadi ya. Stabilitasnya karena cintanya sama-sama besar. This is luar biasa. Ada The Tower, don't worry. The Tower yang ini bukan berada di The Tower yang penuh dengan masalah, tapi ini kejutan aja sih. Kejutan aja di mana itu diperlukan. Oke, mungkin kalian terkejut tiba-tiba kalian baru tahu, oh ternyata dia begini, atau dia baru tahu, oh ternyata Aries begini gitu. Ya kejutan-kejutan kecil yang seperti itu
memang terjadi di dalam kehidupan percintaan kalian dan itu bukan, pertanda buruk. Justru itu pertanda baik bahwa apapun yang terjadi, ada the tower pun kalian bisa melaluinya karena cinta kalian berdua besar. Ini untuk yang resonate ya, yang lagi dalam, hubungan yang salah, toxic relationship, ya ini bukan buat kalian, oke? Ini untuk, kalian yang ada dalam hubungan yang baik-baik aja, atau orang yang sedang kalian incer, kalian bertanya apakah bisa dilanjutkan, baik-baik saja, itu yang terjadi. Mungkin kalian saling mencintai tapi saling diam karena belum tahu. Enggak lah ya. Saya nggak ngelihat itu dari Aries. Aries tuh kalau udah punya mau pasti dilakuin, nggak mungkin diam-diam aja. So, lakuin aja. Oke? Selama itu nggak toksik ya. Ada Knight of Wands-nya terbalik. Tadi Knight of Wands juga. Oh, itu Knight of Swords. Knight of Wands-nya juga terbalik. So, kalian ngerasa belum waktunya untuk bergembira atau berbahagia karena jalan masih panjang. Ya, betul, jalan masih panjang. Apapun itu, lalui aja ya. Banyak hal yang akan terjadi dalam hubungan kalian dengan orang yang dealing dengan kalian, and it's you. King of Swords. It's you. I like this King of Swords. Kalian cukup bijaksana untuk melalui ini semua. Too many things happen. I know banyak hal yang terjadi, tapi kalian cukup bijaksana. Walaupun King of Swords buat saya adalah king yang totalitas dalam segala hal, totalitas. Jadi kayak black or white, doesn't care. Hitam atau putih, nggak peduli. Yang penting itu hitam atau putih, bukan abu-abu. Ngerti nggak? Make sense nggak sih untuk kalian yang Aries, kata-kata saya? Kalian itu oke-oke aja dengan hitam atau putih, asal bukan abu-abu, ya. Sesuatu hal itu harus iya atau tidak, gitu. Bukan, ya, enggak, apa ya, gitu. Nggak suka yang kayak gitu, oke? So, dalam urusan percintaan juga kayak gitu. Kalian confirm atau tidak, asal tidak abu-abu. That's good, dan itu energi yang terbaca pada saat ini, pada saat kalian melihat ini, Aries. Percintaan kalian baik-baik saja karena kalian yang take a lead, karena kalian yang pegang kendali, dan ya seharusnya itu. Nah, nggak peduli Aries-nya itu feminin atau maskulin, Aries memang selalu pegang kendali. Dan it's confirm untuk kalian, untuk tidak menjadi abu-abu. That's a good. Five of Wands. Ini juga tidak terbalik. Banyak cara untuk kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Banyak cara. Dan kalian punya banyak cara juga untuk mengatasi banyak hal. So, di hubungan yang ini, kalian nemu aja jalan untuk ngapain gitu, untuk membuat ini hubungannya menjadi lebih baik, menjadi bertumbuh, menjadi stabil. Kalian nemuin aja banyak cara untuk itu dan it's a good one. Oke? Bagus banget. Justice. Kalau kalian kemarin ngerasa adanya ketidakadilan untuk kalian, jangan khawatir. Soon, atau mungkin sudah terjadi ya, pada saat nonton kan saya nggak tahu kalian nontonnya kapan. So, soon atau sudah terjadi atau memang ongoing akan terjadi keadilan untuk kalian. Dalam hal legalitas, dalam hal apapun, tapi yang hubungannya dengan percintaan.
bisa diselesaikan dengan baik-baik dan keadilan berpihak pada kalian. Congratulations, it's good. Oke, saya akan membuka kartu lagi. Saya buka Good Tarot kah atau yang lain? Give me a clue, give me a clue, give me a clue. Okay. Thank you. Thank you. This is for my dear Aries. One more, I think, or some more. I think no, please don't. This is too many. Aduh, ya udah deh. Maunya banyak-banyak sih. Eight of Earth. Eternity. Keabadian. That's a good thing. Untuk kalian Aries yang sedang berhubungan dengan seseorang, Eight of Earth bicara tentang kestabilan dan sesuatu yang abadi, permanen, yang tadi sudah disebutin kartu sebelumnya. So, kalau kalian masih mempertanyakan, tolong jangan. Yang masih ragu-ragu, tolong jangan, karena ini solid untuk kalian hubungannya, dan it's a good one. Kalian sama-sama punya cinta yang besar, bukan cuma kalian aja. Dan nggak kalau ada pihak ketiga yang involve sebelumnya, ya itu akan berakhir. So it's a good one. Four of Earths, ya kalian memang pegangin ini karena kalian sudah ngerasa bahwa ini solid kan. Jadi pegang aja terus, jangan ditinggalin. Kalau itu memang solid ya. I don't think ini tentang hal yang buruk. Kecuali kalian ketemu orang yang salah. Saya tahu di sebagian dari kalian yang Aries teriak di situ. Apaan? Nggak enak kok. Rasanya nggak enak, rasanya ada yang salah. Dan kalau kalian bilang kayak gitu, pasti ada yang salah dong yang kalian rasain. Misalnya kalian ada pasangan kalian abusive atau toxic, ada ketidakpercayaan di situ, nanya-nanya melulu atau bikin kalian emosi, Aries. So kalau itu yang terjadi berarti kalian ketemu orang yang salah dan bukan buat kalian. Jangan dipegang deh. Jangan dipegang. King of Air sih, ada kecenderungan sebagian dari kalian, nggak semua Aries lagi emosi dalam menghadapi hubungan ini. Really? Lucu banget, masa ada lagu di kepala saya, mau dibawa kemana, ada yang kayak gitu sih. Apakah itu yang terjadi dalam kehidupan percintaan kalian, Aries? Mau dibawa kemana hubungan ini? Apakah dia yang bertanya, orang yang di link dari kalian, atau kalian yang bertanya itu kepada orang tersebut, mau dibawa kemana hubungan ini? Oke. Gimana dia bisa tahu lagu seperti itu? Oke, anyway, itu mungkin itu bisa related dengan kalian yang nonton ini. Saya nggak tahu energi siapa itu yang terbaca. Eight of Fire sih, eight lagi. Stabil, tapi ada yang stabil, tapi ada juga yang luar biasa bikin emosi, dan itu berulang. It's like tidak putus-putus lingkarannya. Oke, lanjut dengan Page of that's the one. Ada Aries yang kedatangan orang lama, atau orang yang di-link dengan Aries kedatangan orang lama. Oke, bisa terbolak-balik untuk yang kartu yang ini. Kalian yang kedatangan orang lama terus bikin emosi dan bimbang dan lain sebagainya, atau orang yang di-link dengan kalian kedatangan orang lama bikin bimbang dan lain sebagainya. Apapun itu Aries, diselesaikan dengan baik-baik ya. Saya bukain lagi Good Tarotnya.
Karena tadi kartunya kepengen muncul banyak banget yang jatuh, tidak cuma satu, ya sudah gue taruh lagi. Untuk bacaan yang ini saya nggak tutup dengan oracle card, no, harus tetap tutup. Oh ya udah, harus tetap tutup tapi dengan satu yang tentang percintaan. Oke, nanti ya. Sebentar, saya harus bukain good tarot lagi. Kalau kalian ngelihat cara saya buka tarot di video-video berikutnya, kalian tahu bukan seperti ini, ya kan? Tapi sekali lagi itu yang membuktikan bahwa apapun caranya membacanya, pembaca tarot pasti bisa membacanya sesuai dengan style dia aja. Karena nggak ada yang baku. Dulu pertama kali saya kenal tarot di tahun 2008, dari seorang pembaca tarot. Saya nggak tahu dia di mana sekarang karena saya udah nggak bisa menghubungi dia lagi, udah nggak ada nomor teleponnya. Tapi dia pernah bilang sama saya, "Mbak Lucy, baca apa saja, stylenya apa saja, terserah Mbak Lucy. Yang penting apa yang terbaca dari pesannya itu yang perlu disampaikan. Bukan posisi-posisi tarotnya atau gimana terbolak-balik, tidak terbolak-balik. It doesn't matter. Tapi bagaimana seorang pembaca tarot bisa related dengan kartunya dan membacakan pesannya. Itu aja. Bisa dipelajari, bisa, tapi kalau saya cenderung bilang kalau tidak punya bakat, kalau cuma punya kayaknya saya bisa, tapi nggak mau usaha untuk itu juga percuma. Tetap aja segala sesuatu harus diusahakan ya, karena nggak ada yang instan loh. Semua butuh proses. Ya, begitu juga balik lagi ke bacaan kalian Aries. Messenger of Water sih. Ada pesan, ada yang menghubungi either kalian, Aries, atau orang yang di-link dengan kalian. Ada yang menghubungi, ada yang datang, ada yang kasih kabar, dan itu adalah mantan. Oke. Queen of Fire. Ada emosi di situ. Emosi ini bukan sekedar marah juga sih, ada emotional things yang terjadi sehubungan dengan orang lama yang balik. Orang lama yang kasih kabar, orang lama yang tiba-tiba mau berinteraksi lagi dengan kalian atau orang yang di-link dengan kalian. Ada Two of Fire sih, kebimbangan. Kebimbangan itu bukan berarti juga kalian mau balikan sama dia, enggak juga gitu sih, atau si orang yang di-link dengan kalian itu mau balikan dengan mantannya, bukan gitu. Kebimbangannya lebih kepada gini, aku masih bisa berteman gak sih sama mantan atau forget it, lupain. Kebimbangannya tuh di situ. Tapi saya tidak ingin memutuskan apapun untuk kalian karena masalah kalian adalah masalah kalian sendiri yang tahu. Jadi kalau ada kebimbangan itu, mau tetap berteman dengan mantan atau menerima kabar mantan atau tidak, terserah. Kalian yang tahu, kalian yang pernah menjalani itu, jadi terserah kalian aja ya Aries. Ada Ten of Fire sih. Banyak hal yang akan terjadi di dalam kehidupan percintaan kalian kali ini, di bacaan kali ini, dan itu luar biasa memenuhi memenuhi kehidupan percintaan kalian, sehingga itu juga yang membuat kalian ngerasa ada sedikit perubahan, hopefully perubahannya yang baik, semoga yang baik-baik saja yang terjadi. Ada sedikit perubahan, ada sedikit goncangan juga, dan hopefully itu membuat hubungan kalian makin solid kalau memang itu hubungan yang baik dan perlu diteruskan ya, yang bukan toxic sekali lagi. Ada Four of Fire sih, four dari tadi, four. Kadang-kadang four juga bicara untuk hal yang harus ditinggalkan kalau memang harus ditinggalkan. Atau hal yang harus di-keep kalau memang harus di-keep. Hal yang harus berhenti kalau memang harus berhenti. So, Four of Fire juga bicara tentang hal-hal yang seperti itu. This is Four of Sword. So, Four of Wand. Jadi hal-hal yang harus diklarifikasi. Karena secara emosional akan ngaruh ke, maaf, saya selalu gini kalau pagi-pagi. Maaf. Harus diklarifikasi dalam hubungan ini, oke?
Lanjut dengan Six of Water. Oke, refleksikan segala sesuatu yang terjadi, my dear Aries, karena kalian nggak bisa nyalahin keadaan dan kalian nggak bisa nyalahin orang yang dealing dengan kalian. That's not the thing. It's between you and her, you and him. Kalian berdua aja, kalian nggak bisa nyalahin yang lain. Oke? Refleksikan aja ke kehidupan kalian berdua. Refleksikan aja ke dalam hubungan kalian berdua. Nggak ada orang lain, hal lain, apapun yang ketiga, pihak ketiga yang bisa mempengaruhi ini semua. Keputusan ada di tangan kalian dan orang yang dealing dengan kalian. Oke, saya kasih kartu yang ini adalah Whisper of Love karena memang bacaannya tentang cinta. So how many I need? 2. Okay, fine. 2. 2. 1 and the other one. Which one? This one. Okay. This one. Okay, pesan cinta berikutnya untuk Aries. Oh, I love this one. I don't know. Gambarnya nggak ada tulisan bahwa ini Aries, but ini Neptunus sih. Tapi nggak tahu gimana. Saya ngelihatnya ini Ariesnya. Okay. Ask for help. What do you really need? Be willing to accept support. Okay. Apapun yang kalian butuhkan, kalau kalian butuh bantuan, ya udah, akui aja kalian butuh bantuan yang dalam hal relasi percintaan kalian. Mungkin bantuannya dari orang-orang yang dekat dan dipercaya dan apapun itu. Kalau memang ada masalah ya, kalau memang ada masalah. Kalau enggak ya nggak usah bikin masalah. Ini yang related aja. Oke. Pesan yang kedua, treasure your loved one. It is important to love others deeply. Treasure, do not take it for granted. Apa itu take it for granted atau apa itu treasure your loved one? Aries, kalian pasti tahu itu. Kalau kalian punya seseorang, terus kalian cuek aja dalam arti, ya udah dia cinta mati kok sama saya, dia nggak akan bagaimana-bagaimana. Itu yang namanya take it for granted. Ya. Treasure orang tersebut, Aries, sebagai orang yang benar-benar berarti di dalam kehidupan kalian. Kalau kalian punya treasure, kalau kalian punya harta karun, apa yang kalian lakukan? Kalian sayang kan? Kalian keep kan? Kalian gak sia-siakan kan? So, jangan sia-siakan orang yang mencintai kalian, yang benar-benar tulus sama kalian, yang memang berada dalam kehidupan kalian sebagai takdir kalian, yang memang dipersatukan oleh semesta. Karena indikasinya memang dari tadi seperti itu. Walaupun kartu ini tidak ada tulisan twin flame, marriage, soulmate, whatever it is. Bukan itu esensinya kan. Esensinya adalah kalian punya seseorang yang mencintai kalian. Destiny-nya mau kemana, apakah itu akan menjadi sebuah pernikahan atau apapun juga, atau menjadi ke jenjang berikutnya ataupun bagaimana, itu biarkan destiny yang bicara. Yang penting adalah pada saat kalian menjalani ini semua, jalanilah dengan benar. Dan jangan berpikir, oh dia cinta kok sama saya, udah biarin aja. Dia pasti nggak akan kemana-mana. Nah, jangan take it for granted, karena sakit kalau begitu nanti. Bisa sakit di kalian, bisa di orang yang dealing dengan kalian, atau kalian berdua gitu. Nanti akan ada hal yang akan menyakitkan. So treasure them, treasure her, treasure him. Tetaplah berpikir bahwa ini adalah hal yang harus diperjuangkan, karena ada indikasi beberapa di antara kalian mulai agak melemah perjuangannya untuk ini. Karena mungkin banyak hal yang terjadi, mungkin ada pertengkaran atau apapun itu, perbedaan. Come on. Kalian gak akan bisa dapat yang sempurna. Ya. Yang ada adalah menyempurnakan diri untuk bisa bersama kalian atau bersama orang yang kalian cintai. Oke. Sekian aja love message untuk kalian yang berzodiak Aries. Kita ketemu lagi ya minggu depan untuk bacaan yang berikutnya apapun itu. Oke? Tetaplah berbahagia apapun yang terjadi, tetap semangat.
mengejar impian kalian, mengejar cinta kalian, apapun itu yang sedang kalian kejar. Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love. Bye.